Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saat ini kami akan jalan-jalan melihat Danau Sipin Kota Jambi. Sekaligus kita akan belajar hukum-hukum fisika yang diterapkan di lingkungan Danau Sipin Kota Jambi. Nama saya Uzi Afrizki Rasmanita dengan NIM A1C3200075. Mungkin dari kita banyak yang bertanya-tanya, mengapa kapal yang beratnya berton-ton ini bisa mengambang di lautan? Padahal batu kerikil yang bobotnya sekian gram saja, jika kita lempar ke dalam air langsung tenggelam. Kejadian ini berhubungan dengan hukum Archimedes. Agar dapat terapung, bagian dalam kapal dibuat berongga-rongga. Rongga ini berisi udara yang memiliki massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, dengan adanya rongga-rongga ini, maka massa jenis rata-rata badan kapal akan lebih kecil dari massa jenis air. Sehingga akan diperoleh berat kapal itu akan lebih kecil daripada gaya ke atas dari air. Sehingga kapal tetap dapat terapung di atas permukaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Febriana dengan NIM A1C3200060. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengungkit pada jala. Nah, pengungkit pada jala ini merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat atau mengungkit sebuah benda. Nah, terdapat 3 titik utama pada pengungkit, yaitu titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Nah, titik beban merupakan titik di mana beban itu berada, dan kemudian titik tumpu merupakan tempat bertumpunya suatu gaya. Sedangkan titik kuasa itu merupakan titik di mana diberikannya gaya pada benda. Nah, pada pengungkit pada jala terdapat titik beban. Nah, beban itu berat beban yang diungkit itu ataupun yang diangkat. Nah, pada titik kuasa, gaya yang diberikan ketika mengungkit benda. Kemudian yang ketiga itu ada lengan beban, yaitu jarak antara titik tumpu dengan beban. Setelah itu ada yang terakhir, yaitu lengan kuasa, yaitu jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Nah, pada jala ikan itu titik beban ataupun titik tumpu itu berada pada segitiganya. Kemudian lengan beban itu ada pada bambu yang terdapat 1 buah. Nah, kemudian pada lengan kuasanya itu ada yang empat bambu yang berada di pinggir-pinggirnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwina Octavia, NIM A1C3200068. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika mengenai katrol pada pancing. Katrol yang digunakan pada alat pancing termasuk katrol. Katrol terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu katrol tetap, bebas, ganda, dan blok katrol. Contoh katrol adalah satu roda yang sisip tepinya beralur dan dapat berputar pada porosnya. Nah, katrol kili-kili pada pancing adalah alat pancing yang berfungsi supaya tali pancing tidak menggulung kusut pada saat memancing. Karena kili-kili akan berputar sesuai dengan beban, katrol mempunyai prinsip yang sama dengan mengungkit yang mempunyai titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy, NIM A1C3200047 dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan melakukan penerapan fisika pada lingkungan sekitar. Nah, sebelum itu mari kita lakukan eksperimen berikut. Pada dinding gelas tersebut muncul titik-titik air atau embun.
Proses terjadinya pengembunan atau kondensasi ini adalah saat uap air di udara melalui permukaan yang lebih dingin, maka uap air ini akan terkondensasi menjadi titik-titik air atau embun. Udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut mendingin. Jika suhunya sudah cukup dingin, uap air ini akan mengembun membentuk tetes-tetes air di bagian luar gelas. Untuk membuktikan bahwa titik-titik air tersebut bukan berasal dari dalam gelas, dapat dilakukan percobaan dengan cara memberikan zat pewarna pada es yang ada di dalam gelas tersebut. Titik-titik air yang muncul akan tetap bening, tidak berwarna seperti halnya es. Hal ini menunjukkan bahwa titik-titik air tersebut tidak berasal dari dalam gelas. Nah, itu dia tadi hukum-hukum fisika yang ada di lingkungan sekitaran Danau Sipin Kota Jambi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.